Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas materi yang beberapa saat yang lalu tertunda, yaitu memahami posisi titik terhadap titik asal O 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Ya. Sekarang perhatikan gambar denah perkemahan berikut. Di sini ada pos utama, tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4. Kemudian pos 1, pos 2, pos 3, ada pasar, ada perumahan, ada tanah lapang, ada hutan, kemudian teka-teki tersembunyi. Ya, ini adalah perkemahan pramuka ya. Kemudian pemakaman dan kolam. Nah, kalau misalkan pos utama itu di titik 0,0, berarti di tengah sini ya. Letaknya di tengah sini. Sebentar. Nah, ini adalah pos utama, dia di 0,0. Berarti nanti titik koordinatnya adalah 0,0. Bisa kita tulis 0,0. Sedangkan tenda 1 itu adalah 2,0, tenda 2 0,2 koordinatnya, pasar 4,3 koordinatnya, perumahan 6,5, pos 1 2,5, tenda 3 negatif 2,0, kemudian tenda 4 0, negatif 2, pos 3 3, negatif 3, kemudian kolam negatif 3, negatif 3, pemakaman negatif 5, negatif 2, tanah lapang negatif 4,3, kemudian pos 2 negatif 4,4, teka-teki tersembunyi koordinatnya di negatif 6,2, dan hutan koordinatnya di negatif 8,5. Jangan lupa yang kita sebutkan dulu adalah yang ada di sumbu X ya, di sepanjang sumbu X, kemudian ke arah sumbu Y. Jadi yang mendatar ini adalah sumbu X, yang ke atas itu adalah sumbu Y. Nah, ini koordinat-koordinat ini semuanya ditinjau dari pos utama. Nah, misalkan nih pasar, tadi koordinatnya kan 4,3. Artinya 4 ke kanan ya. Nih, saya ulangi lagi. Pos sebentar. Pos utama ya, pos utama. Kalau di pasar dilihat dari pos utama kan di sini ya, di 0,0. Berarti nanti koordinatnya 4 ke kanan, kemudian 3 ke atas. Maka koordinatnya adalah 4,3. Jadi artinya koordinat 4,3 jika dilihat dari pos utama itu adalah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Contoh yang lain misalkan, kalau misalkan kita lihat dari pos utama ya, misalkan pos 2 ya, koordinat pos 2. Koordinat pos 2 itu berarti yang ini ya, pos 2. Ini pos 2. Koordinatnya itu ke sumbu X nya adalah -4, negatif 4, ke sumbu Y nya adalah 2. Berarti nanti koordinatnya adalah negatif 4,4. Artinya kalau dilihat dari pos utama 4 satuan ke kiri, makanya tandanya negatif, dan 4 satuan ke atas. Jadi kalau ke kiri atau ke bawah itu tandanya negatif. Nah, ini semua koordinat-koordinat yang tadi sudah kita tuliskan itu adalah koordinat-koordinat tempat jika ditinjau dari pos utama. Jadi semuanya itu jika ditinjau dari pos utama, yaitu titik 0,0. Berarti titik asal ya. Ini sesuai dengan judulnya, titik asal 0,0. Nah, bagaimana kalau sekarang
koordinat tempat itu tidak dilihat dari pos utama, tapi dilihat dari tempat yang lain, atau dengan kata lain koordinat relatif ya dari suatu titik. Misalkan saya ambil tenda 1 sekarang nih, sebagai titik acuannya itu adalah tenda 1. Misalkan saya mau melihat koordinat dari enaknya mana nih, pasar ya, pasar nih, pasar. Berarti nanti kalau saya melihat koordinat pasar, berarti perumahan ya, 4 perumahan di sini ya, berarti ya, berarti nanti 4 satuan ke kanan ya. Kemudian jadi 4 satuan ke kanan, kemudian ini berapa nih, dari ini kan 0 ya, ini 0 sampai ke 5, berarti 5 satuan ke atas. Jadi koordinatnya kalau dilihat dari tenda 1, berarti koordinat dari perumahan itu adalah 4,5. Artinya 4,5 itu adalah 4 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke atas. Ini dinamakan dengan koordinat relatif dari tenda 1 ya. Nah, contoh yang lain nih. Kalau misalkan titik acuannya tetap dari tenda 1 ya, kita ingin melihat tanah lapang ya, tanah lapang berarti nanti berarti dari tenda 1 ya ke kiri, berarti 1 2 3 4 5 6 7 ke kiri ya, 7 satuan ke kiri, berarti nanti tandanya negatif nih. Nah, kita mau melihat pemakaman nih, berarti 7 satuan ke kiri, kemudian ini berapa nih, 1 2, berarti 2 satuan ke bawah ya, ke bawah berarti tandanya juga negatif ya. Jadi kalau ke kiri atau ke bawah nanti tandanya negatif. Jadi 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ini kalau dilihat koordinat pemakaman dari tenda 1. Sehingga nanti kalau ditanya berapa koordinat relatifnya pemakaman terhadap tenda 1 ya, berarti nanti koordinat relatif dari tenda 1 itu adalah negatif 7, karena tadi kan 7 satuan ke kiri ya, koma yang ke bawah 2 ya. Jadi 2 ke bawah berarti tandanya negatif. Jadi koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2 ya. Semoga kalian paham sampai sini ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu petanya ya, kita tidak tahu gambarnya. Yang kita tahu, yang kita kita hanya dikasih koordinat dari tempat-tempat tersebut. Nah, ini koordinat dari tenda utama misalkan, atau dengan titik acuan 0,0. Jadi semuanya ini dilihat dari titik 0,0. Nah, saya tuliskan semuanya di sini. Nah, misalkan kita mau mencari tadi perumahan ya, koordinat perumahan. Kita meninjaunya dari tenda 1 misalkan ya, sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita tidak diberi gambar, atau kita tidak tidak mempunyai gambar, tapi kita hanya diberikan koordinat titiknya. Koordinat titiknya dari titik 0, titik acuannya adalah 0,0. Nah, kalau misalkan kita ditanya koordinat tempat dari tenda 1 untuk perumahan, itu kan tadi 4,5 ya koordinatnya ya. Kalau kita ingat-ingat yang tadi ya, yang digambar. Nah, caranya gini. Untuk menentukan koordinat perumahan dari koordinat tenda 1 ya, maka kita kurangin aja nih koordinat perumahan. Ini koordinat perumahan itu yang dilihat dari titik 0,0. Koordinat perumahan berapa nih?
Nih koordinat perumahan ya. Nah, saya ganti warna aja nih biar sebentar. Jadi kuning aja. Nih, ini koordinat perumahan nih. 6,5 kita kurangi dengan koordinat tenda 1. Koordinat tenda 1 berarti yang ini 2,0. Nanti yang ke arah sumbu X ya, yang ke arah sumbu X dari perumahan ya, kita kurangin berarti 6 ya. 6 kita kurangin dengan yang sumbu X untuk yang tenda 1 yaitu 2. Berarti ini nanti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, sama nanti untuk sumbu Y-nya berarti dikurangin aja nih 5 ya. 5 ini dikurangi dengan 2. 0 ya, dikurangi dengan 0 karena sumbu Y ya. 5 ini dikurangi dengan 0. Sehingga nanti hasilnya adalah 5 ya. Sehingga nanti koordinat dari perumahan itu adalah 4,5. Nah, dari contoh-contoh yang udah saya sampaikan di atas ya, saya kasih contoh-contoh sebelumnya. Maka untuk menentukan posisi relatif suatu titik terhadap acuan tertentu itu dapat dirumuskan X aksen. X aksen itu adalah koordinat untuk sumbu X ya, terhadap sumbu X, koordinat relatif ya terhadap sumbu X. Maka nilainya adalah X2 dikurang dengan X1. X2 itu adalah koordinat tempat yang ditanyakan ya, misalkan ke perumahan tuh, yang ditanyakan koordinat perumahan ditinjau dari tenda 1, berarti yang X2 nya adalah koordinat perumahan, X1 nya adalah koordinat tenda 1. Jadi X1 dikurang X2 sama nih. Nanti untuk Y nya, Y aksennya adalah Y2 dikurang Y1, dimana X aksen dan Y aksen nanti koordinatnya ditulis gini ya, kurung buka X aksen, Y aksen. Ini koordinat tempat jika dilihat, jadi ini adalah koordinat relatif suatu tempat jika dilihat dari acuan tertentu, bukan dari titik 0,0 ya. Sampai sini paham ya. Nah, ini adalah cara untuk mencari koordinat relatif ya jika kita tidak diberikan gambar. Kalau pada contoh sebelumnya kita kan ada gambarnya, jadi kita tinggal menghitung aja tuh ada berapa satuan pindah ke kanan atau ke kiri, kemudian berapa satuan pindah ke atas atau ke bawah. Kalau ada gambarnya lebih enak ya, tapi kalau tidak ada gambarnya, caranya seperti itu ya. Jadi X aksennya adalah X2 dikurangi dengan X1, kemudian yang Y aksennya itu adalah Y2 dikurang Y1. Baik, semoga kalian paham ya untuk menentukan koordinat relatif suatu titik ya, terhadap titik acuan tertentu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.